Podium ketiga Max Verstappen usai start dari pit lane pada GP Brazil 2 pekan lalu ternyata masih menyisakan beberapa pertanyaan yang buat McLaren penasaran, terutama melihat langkah Red Bull yang berikan komponen mesin baru ke mobil Verstappen yang menyebabkannya terkena penalti dan harus start dari pit ketika balapan. Diberi mesin baru serta perubahan settingan, Verstappen langsung ngacir sepanjang balapan untuk salib satu persatu pembalap di depannya untuk pertahankan podium streak sejak summer break. Namun, keberhasilan podium tersebut menciptakan intrik tersendiri, terutama bagi McLaren yang penasaran terhadap mesin baru yang dipakai oleh pembalap Belanda tersebut. McLaren meminta klarifikasi kepada FIA soal keputusan Red Bull memberikan komponen mesin baru kepada Verstappen pada GP Brazil bakal masuk ke alokasi cost cap di musim 2025 atau tidak. Setelah kualifikasi, Red Bull putuskan berikan semua komponen mesin baru kepada Verstappen dari combustion, MGU-K, MGU-H, Control Electronics, dan Energy Store. Namun semua komponen itu sudah melebihi batas alokasi mesin yang ditentukan, sehingga Verstappen dihukum penalti dengan start dari pit lane. Karena melebihi batas alokasi, McLaren bertanya kepada FIA apakah itu masuk ke hitungan cost cap atau tidak. Karena salah satu alasan kenapa McLaren tidak memberikan Lando Norris atau Oscar Piastri tambahan alokasi mesin adalah persoalan cost cap tersebut. Selain itu, ada indikasi jika performa comeback Verstappen terbantu oleh mesin baru tersebut, yang pada akhirnya semakin buat McLaren penasaran. Power unit F1 di era modern memang dibatasi alokasinya per musim, yaitu maksimal 4 komponen mesin, MGU-K dan MGU-H, serta maksimal 2 komponen dari baterainya. Itu membuat tim harus pintar-pintar dalam memakai serta memaksimalkan alokasi mesin yang ada, terutama bagi tim-tim papan atas, karena jika terpaksa melebihi batas alokasi, maka pembalap bisa dihukum penalti turun grid. Tapi melihat mesin F1 zaman sekarang yang sudah sangat reliable dan tahan banting, sudah banyak tim yang mampu selesaikan musim tanpa perlu ambil penalti ganti komponen tambahan. Satu mesin bisa dipakai sampai ribuan kilometer, dan pemakaiannya bisa di-rolling sesuai kebutuhan. Seperti saat sesi latihan bebas, tim bisa pakai mesin yang sudah usang atau memakai mode low power, sebelum menggantinya dengan yang lebih baru untuk kualifikasi dan balapan. Namun seawet-awetnya mesin F1, pasti ada tanda-tanda capeknya juga, seperti power yang tidak semaksimal sebelumnya, dan tim harus berhati-hati dalam seberapa agresif mereka menyeting mesin. Diberikannya Verstappen mesin baru di GP Brazil, disinyalir oleh McLaren, didasarkan untuk kebutuhan performa, guna membantu sang pembalap comeback ke podium. Hubungannya dengan cost cap adalah jika mesin baru digunakan untuk alasan reliabilitas karena kerusakan atau karena insiden, maka itu dinilai tidak perlu dimasukkan ke dalam hitungan cost cap. Namun jika diberikan karena alasan menambah performa, ada semacam konsensus di F1 kalau itu seharusnya masuk ke dalam hitungan cost cap, supaya tim tidak bisa seenaknya dalam melanggar alokasi mesin. Karena mesin baru Verstappen di GP Brazil memberikan tambahan performa dan dipasang secara mendadak setelah performa buruk kualifikasi, McLaren bertanya kepada FIA untuk mengklarifikasi hitungan cost cap mesin baru tersebut. Di regulasi sendiri diatur kalau batas pengeluaran untuk suplai mesin yang tidak masuk hitungan cost cap adalah sekitar 17,5 juta dolar. Namun batas tersebut hanya berlaku jika tim tidak melebihi batas alokasi mesin dan tidak menghitung berapa jumlah yang bisa dikecualikan jika tim harus ambil mesin tambahan seperti Verstappen di Brazil. Inilah yang menjadikannya abu-abu dan Andrea Stella meminta klarifikasi dari FIA. Menurutnya Red Bull menantang regulasi cost cap dan tertarik untuk mengetahui aturannya secara langsung dari FIA soal mesin baru Verstappen. Selain itu, Stella juga mengklaim kalau cost cap inilah yang membuat McLaren tidak menambah alokasi mesin kepada Norris serta Piastri, bahkan ketika keduanya sama-sama alami beberapa masalah reliabilitas sepanjang musim, seperti Norris ketika DNF di GP Belanda atau Piastri yang alami masalah pada sesi latihan bebas GP Baku. Apalagi mengingat duo McLaren yang sama-sama kompetitif, maka tim harus berlaku adil dengan berikan mesin baru ke kedua pembalapnya yang bakal lebih berdampak ke pengeluaran. Lauren McKiss, selaku tim prinsipal Red Bull, berkata kalau timnya cukup nyaman dengan reliabilitas mesinnya dan bisa dipakai sampai akhir musim tanpa perlu langgar batas alokasi. Dia beralasan, jika mesin baru Verstappen didasarkan pada adanya kesempatan untuk membuat beberapa perubahan di mobil setelah kualifikasi yang buruk dan mengejar peningkatan performa sekecil mungkin. Pertanyaan terbesar sekarang ada pada seberpengaruh apa mesin baru Verstappen pada GP Brazil, karena efek tambahan performa inilah yang bakal menjadi penentu atas dasar apa Red Bull memberikannya penalti mesin.
Karena dari pernyataan Meki tadi, setidaknya sudah jadi indikasi kuat kalau memang benar mesin baru Verstappen dipasang atas dasar untuk peningkatan performa. Namun sebesar apa performa yang didapat Verstappen haruslah diketahui untuk menentukan apakah mesin barunya bakal masuk ke hitungan cost cap atau tidak. Dilihat dari data, dengan kompon medium yang sama dengan beda pemakaian 5 lap dan tanpa DRS, Verstappen bisa lebih cepat di lurusan dengan top speed terpaut 3-4 km per jam dari mobil Norris. Namun, meskipun lebih kencang, tapi data ini tak bisa ditelan mentah begitu saja, mengingat McLaren secara general mobilnya punya drag lebih besar. Belum lagi faktor ban Verstappen yang lebih baru, membuatnya bisa dapatkan traksi yang lebih bagus saat keluar tikungan. Andrea Stella juga mengakui kalau mesin baru di F1 zaman sekarang tidak akan membuat perbedaan besar, seperti awal-awal era hybrid karena daya tahan mesin yang lebih bagus. Selain aspek finansial, hal ini jugalah yang jadi alasan kenapa McLaren masih pertahankan alokasi mesin. Namun jelas dari sudut pandang McLaren, peningkatan performa sekecil apapun bisa berpengaruh dalam perebutan gelar juara dunia, yang menyisakan 3 balapan saja musim ini. Apalagi melihat Verstappen yang meskipun diganjar penalti, dia masih bisa comeback ke podium dengan mesin barunya. FIA sudah menanggapi permintaan klarifikasi dari McLaren dan rencananya bakal dibahas dalam pertemuan Komisi F1 selanjutnya. Namun untuk regulasi 2026 yang secara terpisah sudah mengatur cost cap khusus development mesin, di sana tertulis pengecualian budget untuk aspek reliabilitas yang diatur per komponen. Intrik-intrik yang dilakukan McLaren atas dasar curiga kepada Red Bull ini merupakan hal normal ketika perebutan juara dunia semakin intens mendekati akhir musim. Sebelum ini ada lakban gate, di mana kru Red Bull mencoba melepas lakban yang dipakai oleh Lando Norris sebagai referensi bantuan supaya tidak meleset saat menempatkan mobilnya di grid box saat start. Hampir setiap balapan sejak GP Miami, kru Red Bull melakukan kejahilan kecil dengan mencoba melepas lakban yang ditempel di dinding dekat grid Norris untuk ganggu McLaren. Puncaknya pada GP Amerika, hanya untuk melepas lakban tersebut, kru Red Bull sampai melanggar larangan untuk masuk grid ketika formation lap sudah akan dimulai dan didenda 50.000 euro atau nyaris 1 miliar rupiah. Hal seperti ini sangat lumrah di dunia F1 yang sangat kompetitif, yaitu mengejar keuntungan meskipun itu hanya sepersekian detik, atau mencegah lawan mendapatkan tambahan performa sekecil apapun. Saling jegal dan saling protes sudah biasa, dan inilah yang membuat drama-drama di F1 seru untuk dinikmati, selain faktor hiburan di dalam sirkuit. Dalam konteks pasca GP Brazil, protesnya McLaren ke FIA ini cukup berdasar. Mengingat pada 2021 silam, hal serupa pernah terjadi dengan Lewis Hamilton yang ngacir dengan mesin baru Mercedes-nya pada 4 balapan penutup. Meskipun ini bisa dibilang konspirasi, namun salah satu permainan politik Toto Wolff yang digosipkan di paddock saat itu adalah mesin baru Mercedes dapatkan peningkatan performa di tengah engine freeze yang sudah diterapkan. Itu bantu Hamilton dalam epic comeback-nya ketika GP Brazil 2021, lalu menang di Qatar dan Arab Saudi untuk samakan poin dengan Max Verstappen. Di Abu Dhabi, Hamilton sejatinya mendominasi sampai kemudian Nicolas Latifi bawa safety car di akhir lomba. Jadi setidaknya sudah ada bukti jika pemberian mesin baru bisa bawa pengaruh ke perebutan juara dunia, apalagi di tangan pembalap sekaliber Max Verstappen yang sedang on fire. 3 balapan penutup, meski jaraknya 49 poin, tapi segalanya masih bisa terjadi dan McLaren tidak ingin memberikan kesempatan sedikit pun kepada Red Bull untuk memangkas poin lagi setelah ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.